Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti Rahmalugitarani, NIM 050402200123. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah mediasi hukum ekonomi syariah. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang subbab-subbab apa yang nantinya akan saya jelaskan di dalam tema yang akan saya buat dari proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Yakni saya dituntut untuk bisa menjelaskan tentang apa saja prosedur pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai langkah-langkah proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih arbitrase itu. Jadi arbitrase sendiri adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa kontraktual. Menurut Priyatna Abdul Rashid, arbitrase sendiri merupakan suatu bentuk adjudikasi privat. Kemudian yang kedua, menurut Subekti dan H. Priyatna Abdul Rashid menekankan bahwasanya arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara yudisial dengan mengacu pada persetujuan para pihak untuk menaati keputusan yang diberikan oleh panel arbitrator yang dipilih. Kompleksitas dalam aktivitas transaksi bisnis semakin meningkat, terutama dalam hal subjek, objek, dan model hubungan bisnis. Hal ini berpotensi sekali menyebabkan sengketa antara pelaku bisnis, terutama jika mereka berasal dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Untuk mengatasi hal yang seperti inilah, lembaga arbitrase dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasanya disebut dengan BANI telah dibentuk dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga telah dikeluarkan untuk mengatur tentang hal tersebut. Dalam konteks penyelesaian sengketa bidang transaksi bisnis internasional, lembaga arbitrase memiliki struktur yang menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian, lembaga arbitrase seperti halnya BANI memiliki asas organisasi yang ramping, namun kaya akan fungsi. Ada hubungan mutualistis antara kultur yang ada dalam aktivitas bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase, di mana keduanya menginginkan proses bisnis dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta hemat biaya dan waktu. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwasanya arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, proses arbitrase sendiri memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum dan ekonomi syariah, serta pengalaman dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah perlu dilakukan dengan cermat dan teliti agar nantinya dapat menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan. Nah, dalam pembahasan kali ini diharapkan agar nantinya yang saya jelaskan ini bisa untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah dan memperkaya pengetahuan para pembaca mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, untuk menyelesaikan sengketa dalam bisnis di Indonesia terdapat dua opsi mekanisme yang umum.
digunakan, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pengadilan yang dapat digunakan adalah pengadilan negeri dan pengadilan niaga. Namun, proses pengadilan seringkali dianggap berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa yang tepat, mudah, biaya ringan. Oleh karena itu, banyak sekali pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Meskipun demikian, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing sengketa yang sedang terjadi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur untuk melakukan proses pemeriksaan arbitrase. Yang pertama adalah pemilihan arbitrator. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan memilih arbitrator atau panel arbitrator yang akan menangani sengketa mereka. Pemilihan biasanya didasarkan pada keahlian, pengalaman, dan independensi arbitrator. Kemudian yang kedua, penyampaian tuntutan. Pihak yang mengajukan tuntutan harus menyampaikan pernyataan tuntutan secara tertulis kepada pihak lain dan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Pernyataan tuntutan harus memuat klaim, fakta, dan bukti yang mendukung klaim tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang penyampaian jawaban. Pihak yang dituntut harus menyampaikan jawaban tertulis atas tuntutan tersebut kepada pihak penggugat dan lembaga arbitrase yang dipilih, serta jawaban harus memuat fakta, hukum, dan bukti mendukung posisi pihak yang telah dituntut. Kemudian, selanjutnya ada persidangan. Setelah tuntutan dan jawaban disampaikan, maka persidangan akan diagendakan atau dijadwalkan. Persidangan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui video konferensi, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan lembaga arbitrase yang dipilih. Kemudian, ada putusan. Setelah persidangan selesai, arbitrator akan memberikan putusan tertulis atas sengketa tersebut. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, yang terakhir ada pelaksanaan putusan. Kedua belah pihak nantinya harus melaksanakan putusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak mematuhi keputusan, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan pengesahan putusan ke pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur prosedur penyelesaian atas sengketa ekonomi syariah melalui Basarnas. Jadi, pihak yang terlibat harus menyetujui serta mencantumkan klausul arbitrase pada perjanjian atau membuat persetujuan bersama untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase syariah hanya menangani perselisihan yang timbul dari hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan sejenisnya. Sedangkan perselisihan yang berkaitan dengan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan istri, dan sengketa lain yang tidak dapat didamaikan tidak akan ditangani. Ingat ya. Kemudian, Basarnas akan memilih arbiter, baik tunggal atau majelis. Setelah memastikan bahwa persyaratan administrasi dan klausul arbitrase sudah dipenuhi, maka keputusan arbiter didasarkan pada suara terbanyak jika arbiter lebih dari satu. Kemudian, jika tidak tercapai suara terbanyak, ketua arbiter dapat mengambil keputusan sendiri. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan harus diputuskan dalam waktu 180 hari sejak terbentuknya majelis arbiter. Next,
Saya tadi sudah menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Oke, tidak hanya itu saja. Di sini arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jalur litigasi melalui pengadilan. Mengenai prosedur tadi yang telah saya jelaskan, prosedur arbitrase begitu sederhana, sehingga keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Arbitrase memiliki prosedur yang sederhana dan tidak memakan waktu lama dalam penyelesaian sengketa, sehingga proses arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi melalui pengadilan. Kemudian, para pihak memiliki kebebasan untuk menunjuk arbiter sendiri yang dipercayai, dapat memutuskan sengketa yang adil dan objektif. Hal ini memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang bersangkutan dengan sengketa yang sedang diproses. Kemudian, selain itu, para arbiter dapat menerangkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan apabila para pihak menghendakinya. Untuk selanjutnya, dalam arbitrase internasional, putusan arbitrase dapat dilaksanakan di negara lain dengan lebih mudah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Selanjutnya, para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan, seperti menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan dalam pokok sengketa. Selanjutnya, dalam hal ini, arbitrase memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyelesaikan sengketa dan dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, efisien, dan terpercaya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, mengenai kerahasiaan. Kerahasiaan terjamin dalam arbitrase, sehingga sengketa yang sedang diproses tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Arbitrase dapat dilakukan secara tertutup dan kerahasiaannya nantinya akan terjamin loh. Sehingga sengketa yang sedang diproses tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini sangat penting bagi pihak yang ingin menjaga kerahasiaannya atau privasinya dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, keputusan. Mengenai keputusan yang diambil oleh arbiter umumnya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak memerlukan upaya banding atau kasasi. Keputusan yang diambil oleh arbiter sendiri umumnya bersifat final dan banding. Artinya, keputusan tersebut mengikat dan tidak dapat diubah lagi melalui proses banding atau kasasi. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien. Untuk selanjutnya, kelebihan yang terakhir. Dari prosedur arbitrase lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Proses atau prosedur arbitrase lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga lebih mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat yang memiliki sengketa yang memerlukan penyelesaian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengenai proses pemeriksaan arbitrase yang terkait dengan bidang hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ada pendaftaran dan pengajuan permohonan arbitrase. Pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus mendaftar dan mengajukan permohonan arbitrase ke lembaga arbitrase yang telah dipilih. Kemudian permohonan tersebut harus berisi informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, sifat sengketa, dan tuntutan yang diajukan.
Pendaftaran dan pengajuan permohonan arbitrase adalah langkah pertama dalam proses pemeriksaan arbitrase yang terkait dengan bidang hukum ekonomi syariah. Pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus mendaftar dan mengajukan permohonan ke lembaga arbitrase syariah. Permohonan tersebut harus berisi informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, sifat sengketa dan tuntutan yang telah diajukan. Dalam langkah-langkah yang pertama, mengenai penjelasan tentang informasi yang harus dimasukkan dalam permohonan arbitrase, terdiri identitas pihak-pihak yang terlibat, kemudian sifat sengketa dan tuntutan yang telah diajukan. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua terkait pembentukan panel arbitrator. Setelah menerima permohonan arbitrase, lembaga arbitrase akan membentuk panel arbitrator yang terdiri dari para ahli hukum ekonomi syariah yang independen dan netral. Kemudian, panel arbitrator sendiri adalah kelompok ahli atau pakar di bidang hukum ekonomi syariah yang independen dan netral, yang bertugas untuk memutuskan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika memilih panel arbitrator, lembaga arbitrase biasanya akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengalaman, keahlian, dan kredibilitas para ahli yang akan menjadi arbitrator. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah persidangan. Persidangan arbitrase akan dilakukan untuk mendengarkan keterangan dan bukti dari masing-masing pihak serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan pembelaan dan membuktikan klaim mereka. Pernyataan tersebut mengacu pada tahapan persidangan dalam proses pemeriksaan arbitrase. Setelah panel arbitrator dibentuk, selanjutnya lembaga arbitrase akan menetapkan jadwal persidangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Selanjutnya, langkah-langkah yang keempat, yakni pelaksanaan keputusan. Keputusan arbitrase yang telah dikeluarkan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jika salah satu pihak yang tidak melaksanakan keputusan tersebut, maka lembaga arbitrase dapat memberikan sanksi dan menempuh jalur hukum yang ada. Pernyataan tersebut mengacu pada proses pelaksanaan keputusan arbitrase setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Keputusan arbitrase sendiri adalah keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang biasanya dipilih oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, setelah keputusan arbitrase dikeluarkan, maka masing-masing pihak harus melaksanakan keputusan tersebut. Namun, jika salah satu pihak tidak melaksanakan keputusan tersebut, maka lembaga arbitrase dapat memberikan sanksi sebagai upaya untuk memaksa pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Oke, mengenai sanksinya ini berupa apa? Jadi sanksinya ini dapat berupa denda atau tindakan lain yang dianggap perlu oleh lembaga arbitrase. Jika sanksi ini tidak efektif dalam memaksa pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan keputusan, maka lembaga arbitrase lah dapat menempuh jalur hukum yang ada. Hal ini berarti mengenai keputusan, maka lembaga arbitrase dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta putusan pengadilan yang memaksa pihak yang tidak patuh untuk melaksanakan keputusan dari arbitrase tersebut. Oke, dari sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah penjelasan mengenai proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah. Di sini saya dapat memberikan kesimpulan bahwasanya proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Prosedur arbitrase ini melibatkan arbiter yang independen dan netral yang bertugas untuk memutuskan sengketa yang muncul dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses pemeriksaan arbitrase, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti hanya pendaftaran permohonan, pemilihan arbiter, penyampaian bukti dan argumen, serta penyelesaian sengketa. Setelah sengketa diselesaikan, keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Jadi lebih ringkas lagi bahwa kesimpulannya mengenai proses pemeriksaan arbitrase dalam bidang hukum ekonomi syariah merupakan
suatu proses yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses inilah, arbiter yang independen dan netral memegang peranan penting dalam memutuskan sengketa yang muncul dan keputusannya bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.